Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan ya, Bang. Saya nggak punya keahlian editing, nggak punya keahlian ngambil video dan segala macam. Tapi saya ingin menjadi seorang konten kreator, Bang. Apakah ada peluang kira-kira untuk kedepannya? Tidak bisa edit, tidak bisa bikin video. Masa bikin video ngerekam nggak bisa? Kan nggak mungkin. Ya, apalagi punya HP. Kecuali HP-mu Nokia 3310 zaman saya dulu. Ya, itu kemungkinan nggak bisa karena memang nggak ada kameranya. 3310 3315 ya, jadi ingat masa-masa kuliah. Oke, kalau sebenarnya masalahnya hanya itu, saya anggap itu adalah masalah yang cukup sepele, bos. Dan nanti akan kita jawab ya, apakah skill-skill itu penting? Mungkin jago edit, jago IT, jago algoritma, bisa mempelajari sistem, bisa melihat apa itu yang aneh-aneh di YouTube Studio itu, yang sering diajarkan oleh konten tutorial, analitik dan segala macam. Apakah kita perlu ahli di bidang itu? Dan apakah benar orang yang ahli di bidang itu yang akan hanya sukses di YouTube? Oke, dan ini sebelumnya juga saya ingin memberikan koreksi ke salah satu channel ya. Tapi sebelum itu kita bahas ya. Channel apa, Bang? Kebetulan saya barusan dihubungi oleh channelnya Badul Super Pupuk Korea. Badul Supranatural. Channelnya Badul Supranatural ya. Untuk channelnya saya diminta untuk sedikit memberikan masukan ya. Sebenarnya channel secara algoritma ini channelnya sudah. Cuma ini kesalahannya Mbah Dul ini di awal-awal nge-YouTube kan hanya untuk iseng-iseng. Saya yakin niatnya untuk iseng. Kok bisa tahu, Bang? Kebaca. Kebaca ya. Nggak usah disembunyikan kalau dari saya. Awalnya iseng-iseng. Setelah itu baru ketemu beberapa video dan mungkin ada masukan dari teman-teman bahwasanya bisa menghasilkan uang. Baru ada greget. Dan setelah dipikir-pikir ya sesuai dengan kegiatan beliau sehari-hari itu yang divideokan. Tetapi karena saking lamanya video ini udah lama sekali loh. Ada yang 5 tahun lalu loh ya. Ada yang 5 tahun lalu dan itu belum monet ya. 5 tahun lalu belum monet. Dan hanya di beberapa bulan ini, mungkin 3-4 bulan ini algoritma sudah mulai terbentuk. Saran saya adalah channel untuk semacam ini bermain thumbnail. Bermain bahasa-bahasa di thumbnail ya. Sekali lagi bahasa-bahasa di thumbnail itu yang harus dimainkan. Ini adalah channel vlog ya, channel nge-vlog kegiatan sehari-hari. Teman-teman bisa nanti coba kunjungin channelnya Mbah Dul Supranatural ini. Kalau memang setema dengan channel teman-teman itu lebih bagus lagi. Nanti sebelum misalnya nih, teman-teman upload video dan channelnya satu tema, kaitkan saja karena subscribernya lumayan ya. Subscribernya Mbah Dul ini lumayan. Teman-teman bisa nonton beberapa videonya Mbah Dul, setelah itu upload video. Mbah Dul juga begitu, nanti nonton beberapa video dan itu nanti video temennya yang datang ya, yang datang ke tab komunitasnya. Baru ngupload videonya, khususnya yang berhubungan dengan nge-vlog ya. Ini subscribernya hampir 1000, bos. Dikit lagi. Oke, yang akan kita bahas yang seperti di awal tadi ya. Bagi teman-teman yang masih ragu dengan kemampuanmu, ini saya tekankan lagi. Untuk menjadi seorang konten kreator ya, ini dekat banget sih. Untuk menjadi seorang konten kreator, tidak harus, ya Allah ya Rabbi, ya Allah, tidak harus teman-teman itu menjadi ahli editing, atau pinter ngedit, atau bahkan kuliah di IT, yang mungkin spesialisasinya adalah tukang edit-edit software dan segala macam.
ya. Sedangkan kalau itu nanti yang diandalkan hanya itu saja, mentang-mentang wah kuliah saya ahli IT. Setelah itu saya pinter ngedit karena dulu kuliahnya saya di sana. Bro, ujung-ujungnya itu nanti jadi editornya yang kerja di fotokopi itu, bro. Ngapa? Untuk hajatan. Ya, yang punya fotokopi kadang-kadang sekolahnya hanya SD, hanya SMP, sedangkan butuh tukang edit karena mungkin punya dana atau sebelumnya pernah kerja di luar negeri menjadi seorang TKI, pulang buka jasa foto. Itu nanti yang kuliah itu nanti kerja di sana loh. Digaji 2 juta, itu aja udah senengnya luar biasa. Tapi bangga dengan ilmunya, tapi effortnya dalam membangun dirinya sendiri kurang. Jadi tidak dibutuhkan itu semua. Ya, itu nanti sambil jalan. Justru nanti saya akan merasa tertawa terbahak-bahak saat teman-teman yang saat ini tidak punya kemampuan apapun, termasuk editing, ya, termasuk ngedit nggak punya kemampuan di sana. Setelah itu videonya juga biasa-biasa saja. Dan mungkin dari segi pengambilan gambar juga biasa. Intinya nggak ada profesionalnya sama sekali. Tetapi punya kemampuan untuk maju menjadi seorang konten kreator, monet, subscribermu nanti 100.000. Setelah itu bisa jadi 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Bismillah ya, bisa. 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, tiba-tiba kamu gajian 20 juta, 25 juta. 5 tahun yang akan datang. Terus yang akan terjadi apa? Kamu mengkaryakan, memperkerjakan orang yang lulusan kuliah yang bisa ngedit, yang bisa ngambil gambar, yang tahu tentang teknologi, dan kamu bisa gaji 7 juta atau 8 juta misalnya. Orang kuliahan yang kamu gaji 7 juta, 8 juta untuk menjadi editor kamu, untuk menjadi timmu, sedangkan kamu sendiri nggak sekolah dan nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, bikin saya tertawa terbahak-bahak ya. Nanti kalau ketemu akan saya tertawakan nanti. Siapa? Yaitu timmu ya kan. Kelihatannya pinter padahal yang pinter sebenarnya adalah kamu. Pinter dia menurut dia sendiri, tetapi kan tidak pinter di depan saya. Sebenarnya juga nggak pinter bagi kebanyakan orang ya kan. Cuma modal bacot doang. Saya ini dulu kuliah di sini, kuliah di sini. Faktanya jadi editor. Sedangkan kamu hanya lulusan SMP. Kamu konten kreatornya. Ya, bikin saya tertawa. Itu lebih bagus lagi. Bukan saya merendahkan orang yang berpendidikan tinggi, itu penting sekali. Tapi bukan itu jaminan orang yang akan sukses. Bukan itu sebenarnya. Cara berpikirnya saya paham kok, Bos. Saya berpikirnya saya paham. Ya orang-orang seperti itu, mahasiswa. Orang saya juga pernah jadi mahasiswa kok. Ya, saya juga sering pernah ikut demo-demo kok. Saya juga pernah jadi anggota BEM kok. Jadi paham-paham sebenarnya. Mereka yang disuarakan sebenarnya mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu sebenarnya. Jadi nggak usah berkecil hati lah ya. Nggak usah berkecil hati. Generasi saya generasi Fahri ya, Fahri Hamzah. Itu generasi saya. Saat beliau teriak-teriak dulu 97, 98, saya juga ada di sana. Jadi udahlah. Saya paham kok apa yang dipikirkan. Jadi saya ngerti. Jadi kalau sekarang mungkin ada politik, ngomongin politik segala macam, udahlah, saya juga ngerti kok arahnya itu, ya, arahnya itu, saya paham dari 3 calon itu arahnya paham. Saya juga mahasiswa dulu pernah di sana, pernah demo juga, pernah jadi aktivis juga 97, 98, kalian belum lahir. Jadi bagi teman-teman, nggak usah berkecil hati, yang hanya lulusan SD, lulusan SMP, nggak usah berkecil hati, Bos, ya. Kalau mungkin sekarang teriakanmu hanya sebatas teriakan mendukung salah satu calon, apa sih? Tahu apa kamu tuh? Pendidikanmu tinggi, alah. Atau mungkin paslon 1, paslon 3 teriak, nah ini nggak punya etika, nggak punya adab ngomong sama orang tua, alah. Waktu debat capres juga 1 sama 3 ini juga nggak punya etika. 5 sama 11 dari 100 kan penilaiannya. Itu juga nggak punya etika, malah nyerang pribadi. Ini giliran digoreng sama anak kecil, etika yang dimainkan. Kalau saya, etika. Saya diajarkan menghormati seseorang
karena salah atau benar. Biarpun tinggi, salah ya sikat aja lah. Etika apa, tai lah etika. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Dan sekali lagi, kalau mungkin hanya lulusan SD, SMP, nggak usah lah kalian menjadi paling ahli algoritma, ahli IT, atau mungkin ahli pengambilan video, editing segala macam. Nggak itu yang dibutuhkan di YouTube ya. Bahkan karyawan YouTube sendiri pun tidak pernah YouTube itu sekarang nanya kalau merekrut karyawan, kamu lulusan apa, lulusan mana, ijazahmu mana, nggak ada. Apple juga ada teman saya di R&D-nya Apple di Amerika, bahkan nggak ditanya sama sekali kok lulusan apa. Itu mantan desain grafisnya Samsung dulu. Ya belajar otodidak, sekarang bisa direkrut di sana. Karena ngelamarnya dari luar negeri. Ya mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Ya lupakan ijazah, lupakan kalian ini pendidikannya apa, mulai saja. Ya mulai saja. Kalau bisa saat teman-teman monet, timmu, karyawanmu semuanya orang berijazah sarjana. Nah, biasa bisa tertawa terbahak-bahak ya. Ngejek bang, ya kayak gitulah kira-kira. Ya. Sukses selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.